waktunya buat ikut belajar bareng dengan Arisan Security di segmen Ngosantek ini. Kenalin, nama aku Delvi, dan dalam 30 menit ke depan, kita akan belajar dan berdiskusi tentang teknologi. Dalam season 1, episode 1, alias acara Ngosantek yang perdana kali ini, kita sudah kedatangan pembicara spesial, seorang penggiat alias geekers, Lord kita semua dalam dunia cyber security di kota Salatiga. Kode namanya Paijo. Buat teman-teman yang sudah penasaran, langsung saja, ini dia Mas Dimas Wiharjo. Halo Mas Dimas, boleh open cam dan open mic? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Dimas, apa kabar? Baik, baik, baik. Terima kasih, Kak Devi. Oke, sebelum kita lanjut ke inti acaranya, Mas Dimas boleh disapa dulu nih penonton kita yang udah ada di Zoom dan juga di YouTube yang udah siap menerima ilmu buat uh, kita seterusnya di dunia cybersecurity. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama Arisan Security di Nosentek yang pertama ini. Kita sapa dulu, ada beberapa nama dari Yen Heluka. Halo, selamat pagi. Ada Valen, ada Halo. Reza, ada Muhammad Rizky. Halo, ada Miki, ada Hendra, ada Felix, ada Halo. David Bindar. Halo semuanya. Wah, ini semua para penggiat-penggiat security ini. Wah, Yoi, mantap, bener mantap. banget, Mas. Halo, ya terima kasih sudah join bersama teman-teman ASEK di pagi hari ini. Oke, Oke, sih. makasih Mas Dimas. Aku selaku moderator mau ngucapin terima kasih ya Mas Dimas udah bersedia buat menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Mas Dimas yang sangat padat ini. Buat berbagi pengalaman, ilmu di dalam dunia teknologi, khususnya cybersecurity buat kita semua. Sebelum kita mulai ke inti acara kali ini, mungkin kita boleh mengenal ya sedikit banyak dari background-nya Mas Dimas. Mas Dimas Wiharjo atau dengan kode nama Paijo ini merupakan seorang ethical hacker dari kota Salatiga nih teman-teman. Beliau juga merupakan top 10 finalist network security di kegiatan atau event nasional Gemastik di tahun 2015. Kemudian for your information, kalau misalnya di sini teman-teman kebanyakan dari Fakultas Teknologi Informasi UKSW ya, beliau ini merupakan salah satu dari teman-temannya yang melakukan atau menciptakan kembali salah satu KPM network security di FTI alias NetSol ini yang sering kita dengar nih, NetSol. Nah, beliau ini merupakan pencipta KPM-nya. Ya, begitu aja sedikit banyak dari background-nya Mas Dimas Wiharjo. Aku yakin teman-teman kali ini udah pada nggak sabar kan buat nerima ilmu dari yang apa yang disampaikan Mas Dimas Wiharjo ini. Nah, kalau gitu silahkan teman-teman simak hingga akhir acara, karena nanti akan ada special door prize nih buat teman-teman yang beruntung. Nah, untuk syaratnya jangan lupa, syaratnya adalah kalian harus menjadi peserta Zoom, Zoom di Ngosantek episode 1 kali ini, dan juga kalian harus menjadi penanya yang interaktif, karena tema kali ini adalah ngobrol santuy. Jadi kalian harus interaktif ya buat tanya. Kemudian nanti di akhir acara akan ada feedback form yang nanti akan dikirimkan oleh tim Arisan Security di kolom chat Zoom. Buat teman-teman boleh nanti bisa isi ya sesuai dengan isi hati kalian. Boleh kok kritik, saran, kesan, dan pesannya di episode K1 kali ini. Gimana Mas Dimas? Apakah sudah siap buat mempresentasikan materinya? Oke, sudah siap. Apa kita tunggu ini teman-teman yang lain yang mungkin baru mau join lagi atau kita bisa mulai sekarang? Mungkin boleh dimulai sekarang aja ya Mas. Nanti kalau ada teman-teman yang baru join bisa di-admit dari tim Arisan Security. Oke, Oke, oke. kalau gitu teman-teman pastinya juga udah nggak sabar kan buat terima ilmunya. Topik episode 1 kali ini di acara Ngosantek, Ngobrol Santuy Teknologi bersama Arisan Security adalah The Cyber War Ukraine Rusia, What's Matter. Monggo Mas Dimas, silahkan share screen. Oke. Ya, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Mas Dimas.
Oke, oke. Baik, terima kasih dari Kader Vies atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini di Ngosantek, ngobrol santai sebenarnya ya. Tapi eh, kita intermezzo dulu. Jadi ngobrol santai ini, ngobrol santainya anak IT memang beda ya. Kita bahas ngobrol santai, tapi bisa jadi ngobrol santai itu menjadi hal yang serius. Jadi diusahakan juga dari teman-teman ketika mau melakukan ngobrol santai di bidang cyber security, pasti itu harus ada manfaatnya. Jangan hanya ngobrol santai, ngomong sana sini, nggak ada arah dan tujuannya. Oke, jadi akan banyak ngobrol ngosentek lagi ke depannya di Polarisan Security. Untuk yang pertama ini kita angkat satu topik yang lagi hangat mengenai Ukraine vs Ukraina. Jadi Ukraina vs Rusia ini what's matter, apa sebenarnya yang bisa kita dapat dari terjadinya perang ini, khususnya di dunia cyber ya. Oke, jadi yang pertama ini saya akan klasifikasikan. Oke, jadi local citizen. Jadi ada info bahwa seorang Ukrainian sentenced to prison for his part in billion-dollar Finns seven cyber crime campaigns. Jadi ketika terjadi sebuah cyber war itu pasti memang warga negaranya sendiri akan merasakan dampaknya ataupun menjadi sebuah incaran dari negara-negara besar. Ini khususnya di Ukraina sendiri ini ada warga negaranya memang dia melakukan sebuah cybercrime gitu ya, ada namanya Fin7 untuk grup. Nah, dia ini melakukan banyak serangan, melakukan phishing, melakukan malware, dan akhirnya itu ketangkap. Ini sudah dihukum oleh Department of Justice dari US. Dia itu sudah mencuri banyak sekali phishing scam, sehingga di bank banyak sekali udah yang kena inilah, udah bisa. Halo, cek. Iya, Oke, Mas Dimas. kedengaran. Oke, Kedengaran, Mas. putus jaringan saya. Oke. Nah, jadi ini yang kita bisa antisipasi di warga negara kita di Indonesia sendiri. Kita sudah lihat bahwa banyak berita-berita yang melawan cybercrime di Indonesia sudah banyak yang ketangkap. Jadi ketika cybercrime ini terjadi di sebuah negara, kita harus bisa antisipasi, khususnya kita di bidang cyber security ya. Jadi ketika teman-teman sudah belajar ethical hacking, itu teman-teman harus bisa memikirkan konsekuensi apa yang bisa teman-teman lakukan atau tindakan kira-kira yang teman lakukan ini bisa berdampak apa bagi diri teman-teman ataupun bagi negara teman-teman ataupun bagi di sekitar teman-teman. Jadi kalau sudah melakukan cyber security, apalagi tindakan cyber, berbahaya sekali ya. Oke, jadi eh, dengan dengan lagi maraknya, jadi pihak pun akhirnya mencari alat untuk jadi orang-orang yang memang sebenarnya sudah lama mungkin melakukan aksinya di negara tersebut, tapi belum menjadi sebuah tapi dari negara-negara luar, sehingga lokal citizen itu menjadi incaran ketika jadi sebuah khususnya di berwar. Kemudian ada selanjutnya adalah country. Nah, jadi kalau terjadi sebuah sistem di negara ini pasti analisis lagi dari acuan menjadi negara-negara luar untuk menargetkan sebuah yang lagi berperang tersebut. Halo, Di Mas sini Dimas. ada ya. Mohon maaf interupsi sebentar. Tadi Hmm. sempat patah-patah, Mas, suaranya. Boleh dijelaskan ulang untuk bagian country system? Oke, oke, baik. Oke, di country system ini jadi eh, negara-negara yang lagi perang ini dia akan dilancarkan oleh serangan di sebuah negara tersebut. Di sini contohnya sebuah data wiper deployed in cyber system. Jadi sebenarnya entah itu Rusia atau lain yang sebelumnya mungkin belum menargetkan negara, ketika ada cyber misalkan di luar dari cyber war ini kan, mereka akhirnya jadi tertarik, akhirnya jadi melihat oh ternyata sistem di negara tersebut bisa dilakukan serangan A, B, C, D.
Jadi dengan adanya isu ini itu membuat juga cybercrime yang juga bertindak. Nah, contohnya kalau di sini adalah data wiper. Jadi sebuah satu malware juga ya. Jadi ketika kena malware ini, udah langsung sistemnya itu bisa terhapus semua. Contohnya kayak di sistem finansial, kalau satu bank tiba-tiba terkena dan terhapus semua, itu akan menghambat sekali perekonomian ataupun kegiatan yang harus mereka lakukan. Oke, jadi salah satu acuannya di country system. Kita harus melihat lagi di sistem negara tersebut. Oke, selanjutnya ada big country risk. Jadi dengan terjadinya perang ini, bahkan negara-negara besar itu eh, kita ambilnya bisa mengambil keuntungan ataupun juga menawarkan bantuan. Gitu kan. Contohnya di sini ketika perang Ukraina dan Rusia itu ada beberapa negara Eropa gitu ya menawarkan bantuan untuk cyber defense. Jadi si Ukraina juga kaget dengan tiba-tiba serangan yang masif yang banyak menargetkan di negaranya. Mereka juga belum melakukan persiapan mengenai hal itu. Jadi ada beberapa artikel yang mengangkat isu bahwa Ukraina minta bantuan dari negara-negara Barat gitu ya untuk mengenai cyber defense. Jadi sebenarnya di sini juga menjadi acuan juga bahwa kita negara Indonesia ini ketika nanti ada serangan-serangan lain, apakah kita bisa ada defense, apakah kita bisa melakukan pertahanan. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mengkalkulasi, wah terjadi banyak serangan di Ukraina dengan segala bentuk serangan gitu ya. Jadi kita sudah bisa menimbang-nimbang kira-kira apa yang negara kita lakukan ketika terjadi serangan itu. Oke, selanjutnya ada targeted attack. Jadi di sini dari World Defense Report. Jadi sebuah WordPress ini CMS yang hampir paling banyak digunakan di seluruh dunia gitu ya. Namanya Defense. Jadi ini semacam WAP, Web Application Firewall. Itu yang biasa digunakan oleh WordPress yang enterprise ataupun yang berlangganan. Jadi ketika di sebuah negara itu, khususnya di Ukraina gitu ya, si WordPress ini banyak digunakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun dari bagian finansial gitu ya. Nah khususnya di WordPress ini dia eh, ada sebuah report WordPress hosted university website hack in targeted attack. Jadi dengan adanya isu ini, maka hacker-hacker lain dari negara lain, bisa dari segala penjuru itu menargetkan Ukraine sendiri. Contohnya di sini di university ya. Jadi kalau teman-teman juga banyak yang masih kuliah, jadi bisa diidentifikasi dulu apakah dari universitas saya sudah aman. Jadi ketika kita sudah mengerti mengenai cyber security, serangannya dari mana ke mana, kita bisa awareness mengenai apa yang terjadi, apa yang bisa berdampak bagi negara kita. Gimana kalau negara kita Indonesia jadi serangan? Jadi teman-teman perlu tahu saja di negara kita sendiri ini untuk tingkat keamanan cybernya kita ambil di luar lingkup universitas saja masih sangat kurang bagus sekali gitu ya. Ini bisa menjadi satu target juga ke depannya ketika negara kita diserang itu atau terkena dampak cyber war gitu. Orang lain nyerang berbagai universitas. Saya bisa lihat reportnya, wah sangat sangat jauh dari kata bagus untuk di tingkat universitas. Nah, masuk lagi ke tingkat middle pemerintahan ataupun company. Jadi ketika teman-teman sekarang sudah tahu dari kita sendiri bisa melakukan defense tersebut, bisa mengabari ada program kayak Bug Bounty mengabari ke tingkat pemerintah daerahnya teman-teman sendiri. Oh ini ada celah di ABC. Jadi itu salah satu juga untuk menangkal ketika kedepannya terjadi cyber war gitu ya, khususnya menargetkan negara kita. Jadi jangan masih cyber attack, mereka langsung kaget, wah bahaya ya ketika ini bisa terjadi, gimana apa langkah selanjutnya, gimana preventifnya kita, gimana kita meminimalisir mitigasinya kita. Nah ini bisa kita lakukan di negara kita sendiri dengan berkaca dari negara-negara luar. Jadi kita nggak perlu statik tunggu dia nanti kena serangan baru kita action. Jadi dari sekarang teman-teman sudah mengerti dengan melihat dari apa yang terjadi, kita sudah bisa aware dulu
oh ternyata memang kita harus misalkan di tahap pemerintahan, oh sudah banyak yang pasang, paling gampang mungkin menerapkan eh, web application firewall, datanya di-secure, dilakukan awareness kepada tingkat ini ya developernya, tingkat juga dari penggunanya, dari employee-nya. Jadi banyak yang kita harus lakukan sendiri untuk mencegah terjadinya cyber war, khususnya jika terjadi negara kita atau kita menjadi target sebuah negara lain. Gitu ya. Karena kita tidak bisa membatasi hal-hal tersebut. Oke, jadi kita harus aware. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Dovi. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas buat menyampaikan materinya. Tadi singkat, padat, dan jelas banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, menanggapi dari materi Mas Dimas tadi ya. Tadi kan sempat jelasin banyak hal kan, apa jadinya kalau misalnya perangnya itu enggak secara fisik langsung gitu, tapi kita perang dalam dunia siber, yang mana ini, zaman sekarang itu zamannya teknologi, di mana semua orang terhubung jadi satu menggunakan internet. Nah, menanggapi isu Ukraina dengan Rusia ini, tadi Mas Bima sempat jelasin kan, tentang bagaimana soal pemerintahan di negara sana diserang. Nah, aku pengen tanya nih Mas, kalau misalnya di negara kita sendiri, di Indonesia, kegiatan cyber war antara Ukraina dengan Rusia ini, itu apakah ada dampaknya juga ke Indonesia? Oke, Dampaknya itu kecil atau besar ya Mas? oke, baik. Jadi kalau dampaknya sendiri di bidang IT mungkin tidak terlalu besar, gitu ya. Cuma nanti saya bisa kasih contoh seperti apa dampaknya. Kalau di bidang yang lain seperti ekonomi mungkin itu ada beberapa yang sampai terhambat gitu ya, impor proses kita karena Ukraina juga salah satu penghasil gandum gitu ya. Jadi bisa teman-teman cari kalau di dampak di luar IT ya. Nah, di dampak IT sendiri itu paling paling sering terjadi pasti di sistem payment-nya. Jadi Oh, ketika kita yang sudah lakukan transaksi dengan negara Ukraine gitu ya, pasti sistem payment-nya sempat terhambat gitu. Karena bayangkan ketika perang terjadi harus ada beberapa sistem yang di shutdown gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu di negara itu terjadi perang, paling vital juga itu sistem keuangannya. Misalnya kita punya transaksi impor gitu ya, jadi sistem keuangannya bisa jadi terhambat karena adanya intervensi dari perang sendiri tersebut. Itu kalau di segi IT-nya ya. Nah, ada juga isu yang kemarin mungkin teman-teman pernah tahu mengenai HackerOne gitu ya, situs bug bounty. iya? Oke, jadi eh, ini dari negara lain bukan di Indonesia. Mungkin kalau dari Indonesia sendiri bisa terjadi gitu ya. Jadi mereka itu untuk payment-nya sempat tertunda karena memang sistem di payment-nya di sana itu harus delay. Jadi dikira pertamanya itu dari hacker one ini memang di shutdown nggak mau bayar gitu ya. Waduh, Tapi iya. ternyata memang delay dari bug bounty dari Ukraina sendiri mereka delay untuk menerima reward tersebut. Ya mungkin itu bisa terjadi di kita di Indonesia ketika teman-teman ada bounty dapat eh, celah di mana kemudian terkena sistem keuangannya pasti agak delay. Oke, mungkin itu yang paling terasa yang kita bisa oke. Oke, berarti ya susah juga ya Mas kalau misalnya kita kita ambil dari sudut pandang IT seperti ini, contoh yang diberikan Mas Dimas tadi soal bug hunter. Ya teman-teman misalnya di sini ada yang bug hunter juga terus, lagi bug hunting, Ukraina. Ukraina atau Rusia nih, mungkin boleh dialihkan ke negara lain dulu ya, soalnya nanti terjadi delay buat payment-nya. Bisa terjadi itu. Ya bisa terjadi. Oke Mas Dimas, terus tadi saya sempat lihat di materinya Mas Dimas, eee, dari pihak negara US, United States dan juga Kanada, itu melakukan reset atau me-restore cybercrime forum, gunanya untuk mencegah serangan siber Rusia. Nah, eee, kalau di Indonesia sendiri nih, apakah kita juga perlu mengikuti jejak mereka, Mas?
Oke, baik. Eee, Kalau di kita sendiri harusnya perlu, cuman sekarang memang, sudah ada ya, sudah ada ada mungkin BSSN itu ya, untuk mengenai serangan cyber atau dari Kominfo gitu. Tapi yang terpenting adalah dari kita individunya sendiri, dari SDM-nya kita. Jadi ketika kita sudah melihat hal yang terjadi di depan mata dan sudah terjadi ini mengenai cyber war, itu kita sudah bisa aware sedikit. Kita bisa knowledge diri kita sendiri, oh bisa terjadi tindakan A, B, C. Paling enggak kita bisa aware, misalkan teman-teman ada di satu universitas, bisa mengkabari, menginfokan ke bagian adminnya gitu ya. Oh ini ada cyber war yang bisa terjadi dari A sampai Z. Contohnya di Ukraina sendiri sempat berapa puluh dari universitas jatuh gitu ya. Jadi dari teman-teman lagi, oh mungkin ada lagi yang bekerja di bidang kesehatan gitu ya, bisa bisa rumah sakit, bisa dikabari lagi adminnya, oh kita coba aware, hati-hati, bisa mungkin terjadi ada yang serangan phishing, ada ransomware yang terjadi di instansinya dia gitu. Jadi dari hal kecil itu bisa aware, dari SDM-nya aware, pasti dari atasnya itu secara tidak langsung langsung mengikuti. Kalau kita nunggu dari atas aware harus ngumpulin buat segala macam forum, itu sama saja nggak ada yang isi siapa yang mau pelakunya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu dan ngerti, ya harus dari diri teman-teman sendiri gitu. Paling kecil dari misalkan keluarganya teman-teman ataupun teman-teman di sekitar gitu ya, bisa dikabarin gitu di tetangga. Jadi di aware dari diri kita harus aware dulu seperti itu. Ya mungkin itu paling singkat. Jadi iya, jadi intinya kita mulai dari diri sendiri dulu ya, Mas. Jadi kita Iya, nggak perlu nunggu dari atasan, atasan, eee, "Oh ini dari pemerintah kita implementasikan ini buat mencegah kegiatan cybercrime dan lain sebagainya." Nah itu sebenarnya sama juga, ya bisa dikatakan bisa dikatakan enggak terlalu berdampak besar buat kita kalau misalnya kita sendiri pun enggak aware gitu buat hal-hal kecil seperti yang Mas sampaikan gitu. iya benar. Iya, jadi nggak perlu nunggu dari atasan dulu ya, guys. Kita mulai dari kita sendiri. Seperti security awareness itu kan juga sebenarnya sepele ya. Nah, cuman itu kan sangat penting kalau misalnya kalian, berselancar di dunia maya nih. Nah, security awareness itu bisa jadi pegangan kalian atau bisa dikatakan, sebagai ilmu bela diri kalian ketika kalian berinternet, seperti itu. Oke, sebelum kita lempar pertanyaan nih ke teman-teman sekalian, aku yakin teman-teman pasti udah pada nggak sabar kan buat bertanya. Nah, tapi boleh tolong ditahan sebentar, tenang dulu, nanti kita akan ada sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab antara penonton dan juga pembicara. Nah, kalian nanti boleh kok berdiskusi bareng dengan Mas Dimas Suharjo melalui media via chat, kolom komentar, atau via voice. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau ngobrol langsung nih, bertanya langsung lewat voice, kalian bisa nanti raise hand ya di fitur Zoom, ada raise hand, kalian bisa klik reaction, kemudian kalian pilih raise hand. Nah, dari situ nanti saya sebagai moderator bisa mengalihkan pembicaranya ke teman-teman sekalian yang pengen bertanya, seperti itu. Oke, selanjutnya, pertanyaan terakhir nih Mas dari aku. Mungkin nggak sih kita dijadikan dalam tanda kutip bot atau robot untuk menyerang ke pihak Rusia maupun Ukraina dalam kejahatan cyber war ini? Oke, baik. Kalau pertanyaan mungkin itu pasti bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cyber security ya. Tapi dalam hal ini mungkin kita menjadi robot untuk menyerang sebuah negara. Oke, jangan kita bilang misalkan Ukraina sendiri atau Rusia. Bisa jadi, bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Eh, ini banyak sekali terjadi, digunakan ada yang namanya kayak zombie ya kalau di DOS untuk melakukan serangan di DOS gitu ya. Jadi bisa, sangat bisa terjadi. Mungkin dengan melihat negara lain ataupun ada pihak ketiga yang mencoba provokasi gitu ya. Dan pihak ketiga dia sudah mengenal sistem di negara kita, sudah menemukan banyak celah bisa masuk ke segala macam. Ya. Jadi dia bisa gunakan advance itu untuk melakukan provokatif, gitu. Melakukan serangan ke sebuah negara. Jadi masih masih sangat mungkin terjadi.
Jadi bisa itu ya Mas, kita sekarang ini nih, detik ini hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 11:25, kita ini sekarang laptop kita yang saat ini kita gunain bisa jadi digunain buat, menyerang di negara lain sebagai bot atau zombie ya Mas. Iya, benar. Cuman yang paling penting pasti misalkan si attacker sendiri dia harus menampilkan, sistem apa yang akan digunakan untuk sebagai zombie. Misalkan ada sebuah server dan mereka paling suka untuk menyerang server-server yang mempunyai daya yang besar gitu. Jadi request yang dikeluarkan sendiri itu bisa sangat, berdampak gitu ya. Ketika mungkin hanya laptop kita, laptop kecil, dampaknya itu mungkin tidak terlalu seberapa ketika si attacker dapat sebuah server besar dan dijadikan sebagai zombie dan untuk melakukan serangan. Nah, itu bisa jadi satu server saja bisa mematikan satu server di luar juga gitu dengan serangan Oh, zombinya gitu. iya, eee, walaupun cuman sekecil laptop kita ini ya atau perangkat device kita, tapi kalau misalnya jumlahnya banyak itu pun juga bisa jadi berbahaya, bisa langsung, di-take down gitu ya Mas. Ya, bisa. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Dimas buat pencerahannya. Kita lanjut ke sesi 3 ya, Mas. Nah, Oke, untuk sesi ketiga ini, kita akan lempar pertanyaan sorry bukan lempar pertanyaan ya, kita bakal diskusi bareng nih sama penonton yang ada di Zoom nih. Nah, teman-teman nanti bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau bisa, raise hand dan juga open mic. Nah, langsung open mic. iya langsung open mic aja. Kalau gitu, jangan lupa ya nanti kan ada special door prize nih. Nah, special door prize-nya ini kita kasihkan ke penanya yang aktif dan juga, mereka sudah terdaftar di Zoom kita kali ini. Nah, untuk door prize-nya adalah, dari Mas Dimas nih, akan memberikan secara gratis 1 buah VPS atau Virtual Private Server yang nantinya akan diberikan buat pemenang special door prize episode 1 season 1 Mas Santai kali ini. Nah, buat nanti pemenangnya, saya ingatkan kembali, buat pemenang special door prize VPS 1 buah VPS ini, kalian nanti bisa langsung join ke grup Telegram Arisan Security ya. Nanti linknya kita berikan di kolom chat. Nah, setelah kalian join, nanti kalian bisa chat aja di situ, misalnya, "Saya pemenang PPS nih di acara Ngosantek Ngobrol Santuy Teknologi episode 1 season 1. Nah, dari tim Arisan Security nanti akan menghubungi kamu lewat DM buat melakukan verifikasi pemenang, seperti itu. Oke, langsung saja, di sini ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Oke, mungkin dari Mas Eka, ini udah chat open cam nih. Apakah mau bertanya Mas Eko? Reza, Reza. Oh, dari Valen Resen ya? Oke. Kalau gitu boleh Mas Valen silahkan open mic. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Valen. Pagi. Gini, tadi kan nyinggung jadi zombie ya tadi kan. Nah, Oke. itu kebetulan aku jadi korbannya kemarin. Server di kantor jadi korban. Waduh, duh, duh, duh. Wah, ini Oke, boleh baru. oke, kalau gitu boleh jelaskan sedikit kronologinya, tapi jangan menyebutkan nama perusahaannya ya? Ya, jadi gini, Mhm. kemarin itu pas aku lagi monitoring server kan kita emang hosting web ya. Jadi pakai ngeceknya kan biasa pakai WHM sama WHMCS itu. Nah, itu pas kita Oke. cek kok, bolak-balik pertamanya sih nggak ada gangguan, tapi kok kita bolak-balik dapet ini, komplain dari instansi pemerintah, kok, eee, "Mas, ini kok websitenya nggak bisa diakses." Maksudnya bisa tapi lambat gitu loh, nggak responsif gitu loh. Hmm. Terus kita cek lagi di lognya, kok terus ya itu, kok ada permintaan request tinggi sekali, sementara kan kalau kita cek web instansi pemerintah kan, pemerintah kabupaten gitu ya, biasanya kan ya paling cuma untuk promosi aja ya, nggak banyak penggunaannya seharusnya, tapi kok ini kayaknya request-nya banyak banget gitu. Nah, terus tiba-tiba aku ditelepon sama NOC-nya kalau itu ternyata dijadikan bot gitu loh, di-bot untuk apa,
serangan ke Ukraina gitu katanya. Oh, Jadi ya itu aku tuh kemarin difotoin sama NOC-nya itu di screenshot, "Sorry we are borrowing your server," gimana lah gitu kata-katanya bahasa broken English gitulah, Oke. kayak gitu. Terus kita mau masuk WHM-nya lagi, tiba-tiba keblok gitu loh. Oke. Nah, itu gini, aku yang bingung itu, oke lah mereka kan emang kalau kayak gitu minjem resource kita ya, minjem prosesor itu, penggunaannya gede banget. Nah itu, mitigasinya gimana ya? Soalnya itu kan server juga kita baru beli, sebenarnya habis aja ganti gitu. Terus juga sertifikat TLS-nya juga udah kita perbarui pakai yang terbaru. Nah kok masih tembus ya gitu loh. Gimana ya mitigasinya kira-kira ke depannya? Oke, baik. Oke. Langsung saya jawab aja ya. Iya, Ya. Mas. Oke. Jadi salah satu mungkin dari Valen tadi, kenapa ya kita sudah upgrade sampai TLS-nya juga ini masih bisa masuk gitu ya. Jadi kebetulan tadi sebut salah satu vendor WHN gitu ya, Web Hosting Manager ya. Dari situ kan biasanya mungkin dari tempatnya Valen sendiri dia sewa VPS sendiri terus di deploy WHM sendiri, benar nggak ya? Kita pakainya itu sih Proxmox sih kemarin. Jadi Oh gitu. beberapa kayak mirroring gitulah sama Oke. terus cluster gitu. Oke. Jadi memang salah satu kelemahannya kalau kita di developer, kemudian di si web administratornya tidak mengetahui eh, mengenai celah-celah yang bisa terjadi di serangan web aplikasi, ya itu sangat berbahaya. Contohnya ketika di case tadi ini mungkin di satu server itu dari tempatnya kalian sudah aman gitu ya. Tapi bisa jadi ketika di deploy itu si web administratornya dia membuat sebuah sharing resource. Nah, sharing resource dipakai oleh beberapa web aplikasi lainnya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Karena kenapa? Karena ketika satu aplikasi sudah secure, tetapi di servernya itu dibuat sebagai sharing resource dan ada aplikasi lain yang tidak secure, itu bisa langsung men-take over semuanya. Jadi paling nggak bisa langsung, oh ini sudah di servernya sudah di secure gitu. Tapi di segi web aplikasinya nggak secure sama saja sebenarnya. Karena ketika paling gampang masuk dari sebuah web aplikasi gitu ya. Masuk di web aplikasi di take over, dia bisa lakukan privilege escalation, dia bisa tembus misalkan langsung root gitu ya. Dia sudah milik segalanya, tinggal lakukan tadi serangan tadi ya. Dia take over ganti passwordnya SSH-nya ataupun dia ganti WHN passwordnya itu bisa 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 dilakukan gitu. Cuman saya lihat tadi dia mengganti gitu ya passwordnya dan itu mungkin kurang langsung kita bisa tahu bahwa oh saya nggak bisa login. Nah yang paling ngeri itu ketika dia create password lagi dan dia hidden si malware-nya dia, backdoor-nya dia. Itu yang berbahaya. Karena kalian nggak akan tahu ketika mungkin ada web administrator yang mau ngecek, oh masih bisa passwordnya belum ada yang pakai. Nah cuman untungnya ketika dipakai itu resource-nya ya, resource-nya lagi serangan DDoS, pasti itu CPU-nya, traffic-nya, itu kalau dimonitoring jaringan sendiri bisa kelihatan. Karena saya sendiri pernah main di SOC sendiri ya. Jadi ada jam-jam tertentu tiba-tiba naik dari CPU-nya yang 40%, hanya dalam seminggu itu 40%, stabil 50 atau di bawah situ, tiba-tiba minggu depannya itu sudah ada yang 80, sudah ada yang 75, nah itu anomali. Jadi di NOC-nya sendiri bisa kelihatan. Itu syukurnya kelihatan ya, dan Iya, passwordnya kelihatan. diganti. Nah, passwordnya diganti, dan dia mungkin lognya juga nggak menghapus gitu ya, karena tadi ada notice sorry dia mau pinjam servernya gitu. Mungkin tujuannya nggak nggak merusak langsung gitu. Dia cuma pinjam resource. Ya masih lumayan beruntung lah gitu. Jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Valen sudah bisa aware, sudah tahu, jadi bisa menginfokan ke network administratornya, ke web administratornya bahwa ada serangan-serangan ini yang bisa terjadi. Mungkin seperti itu Valen. Dan apa mitigasinya ya memang harus di forensik, harus dicek lagi lognya segala macam dari mana, karena kelihatan ketika satu serangan itu kamu mau masuk di A, log di server itu kelihatan, kecuali dia sudah hapus ya. Kalau sudah dihapus, nah itu sangat berbahaya, harus di-rebuild lagi seperti itu, diganti semua passwordnya. Nah itu harus dilakukan sih. Paling sudah tahu dikabarin ke network administrator ataupun di web administrator gitu. Takutnya apa, ketika satu website ini sudah jebol masuk ke internal dan ada server internal lainnya, nah itu yang berbahaya.
karena bisa dilakukan pivoting, bukan hanya ke dalam di server aja, udah masuk ke dalam eh, lingkup instansi kerja gitu. Karena kan ketika teman-teman LAN dan ada satu interkonek internet, dia sudah berada di jaringan internal, itu sudah berbahaya, bisa di sniffing semuanya yang terkoneksi ke internal di dalam itu. Nah, jadi seperti itu, Valen. Oh iya iya, baik baik. Oke, thank you Mas Dimas buat jawabannya. Thank you juga buat Mas Valen. Jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Valen. Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Oke, makasih dong Mas Valen. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Dimas. Ada pertanyaan dari Mas Hendra Setiawan. Pertanyaannya itu, Mas Dimas mau tanya dong, mengacu pertanyaan terakhir dari Mas Delvi mengenai end device kita yang dipakai menjadi bot atau botnet, itu pemicunya apa ya Mas? Ketika dalam posisi idle, seperti apa tanda-tandanya kalau dilihat dari task manager? Dan seperti apa preventive action-nya Mas dalam menangani hal ini? Oke, jadi ini biasanya kalau terkena misalkan serangan ataupun malware, khususnya kita dijadikan sebuah bot ya. Jadi kalau saya sendiri ada istilahnya ini, ada aksi, ada reaksi. Gitu ya. Jadi kenapa ada aksi, ada reaksi ini? Ketika teman-teman tidak melakukan aksi, maka tidak akan terjadi sebuah reaksi. Nah, contohnya ketika teman-teman terkena ada ngeklik sembarang link ataupun install software di game gitu ya. Mungkin ini kerekan, mati antivirusnya aman, semua ini enggak terjadi apa. Tetapi yang paling penting itu tidak ada yang gratis di dunia ini. Itu saya yakin 100%. Pegang kata-kata saya benar. Tidak ada 100% yang gratis gitu. Nah, karena apa? Dia mempunyai tujuan lain. Inilah maksud pertanyaannya. Dia masih posisi idle. Dia, di kita ini bukan menjadi target, nggak ada aktivitas apa-apa. Gitu. Jadi secara tidak langsung kalau teman-teman melakukan hal tersebut tadi, nge-crack software bajakan, kemudian mengklik sesuatu mungkin yang sumbernya tidak diketahui, nah itu bisa menjadi pemicu. Itu menjadi aksinya kita. Karena kita aksi, maka reaksinya apa? Nah, si botnet tadi. Contohnya di sini mungkin masih pemicu masih idle gitu ya. Tadi pemicunya itu. Kemudian seperti apa tanda yang dilihat? Oke, mungkin di task manager. Ya. Jadi salah satu juga yang bisa kita lakukan adalah kita lihat ketika resource-nya sudah banyak, maka kita bisa cari di task manager-nya. Cuman memang ada beberapa malware sendiri, khususnya ada di malware mining itu dia nggak nggak kelihatan di task manager. Cuman resource-nya itu bisa CPU-nya bisa sampai penuh. Jadi itu kita harus manual untuk mencarinya. Jadi kita biasanya si malware itu dia bersembunyi di file-file yang sedang running atau di temporary. Ada karena kalau di Windows khususnya ini ya, ada di TMP file yang lagi running apa saja yang lagi running aplikasi. Nah, biasanya dia ngikut running di situ. Jadi saya ada satu contoh case juga gitu. Jadi ada satu teman saya juga dia install sebuah aplikasi gitu ya. Dia install satu aplikasi nonton film gratis gitu. Krek-krekan gitu. Dia dapat banyak film gitu ya, banyak link, banyak apa. Kemudian habis itu di-uninstall. Tidak terjadi apa-apa. Padahal dia eh, si teman saya itu merupakan administrator dari sebuah perusahaan gitu ya. Dia bagian HRD itu bahaya banget gitu. Jadi ketika sudah selang berapa minggu, terus komputernya dia dijadikan sebuah mining. Nah, dia posisi idolnya, dia masih cari celah dulu. Kapan dilakukan, kemudian internetnya dia sudah kuatnya di jam berapa. Jadi ketika di proses mining itu, udah resource-nya itu naik, kemudian terjadi misalkan blue screen. Nah, itu sudah salah satu indikasinya juga. Kalau kita sudah terkena attack gitu ya. Bisa jadi hardware, karena itu ada hardware yang crash karena dipaksa kan. Mungkin teman-teman bisa kalau pernah salah install driver nanti ada blue screen apa notifikasinya gitu ya. Jadi seperti itu, hardware-nya dipaksa, akhirnya eh, habis semua blue screen. Saya identifikasinya preventifnya gimana? Ketika saya cari tidak ada, kemudian akhirnya saya tanya identifikasi gitu ya. Jadi kita bisa identifikasi diri kita sendiri. Oh, seminggu ini saya habis lakuin apa gitu ya. Apakah saya ada ngeklik ini, apakah ada install ini. Ketika saya lakukan pertanyaan itu, ternyata dia jawab, oh iya, saya ada install satu software untuk mencari link film gratis. Tapi yang lucu lagi, dia jawab, tapi saya sudah uninstall mas gitu. itu aneh. Jadi kan harusnya nggak apa-apa. Nah, ini orang awam yang nggak tahu.
Ketika teman-teman sudah install, sudah lakukan action, maka aksi sudah terjadi. Hacker itu atau malware atau virusnya itu ataupun ransomware sudah kemana-mana. Akhirnya ketika saya tahu itu, saya tracing lagi, dia ada di temporary failure. Langsung saya tunjukkan, ini loh satu aplikasi ini dia sudah running terus. Jadi di mana di task manager juga itu tidak kelihatan. Dia nempel ke proses lain gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi identifikasi mungkin ditahu, oh ini kok saya buka Word tiba-tiba tinggi. Nah itu bisa menjadi identifikasi juga gitu. Kok Word hanya mengetik saja langsung bisa sampai 80% resource-nya. Itu bisa menjadi salah satu acuan sih yang paling gampang kita lakukan. Nah setelah itu kita bisa install antivirus juga buat kita scan semua sistemnya. Mungkin itu, terima kasih Mas Indra. Oke, soalnya apakah salah saya bisa didengar, Mas? Oke, siap kedengaran. Dulu pernah Mas ngalamin kejadian, jadi ya punya temanku sih Mas, dia streaming film Mas, Iya. streaming film ternyata behind the background-nya tuh dipakai buat mining Mas sama si punya websitenya ini. Jadi softnya tuh udah kepakai banyak Mas. Ya ngeload lah laptopnya atau apa itu. Gitu, Mas. Iya. Jadi memang itu terjadi beberapa tahun lalu sih, ada memang crypto mining yang lewat web browser gitu ya. Ketika kita berkunjung di websitenya dia gitu ya, secara otomatis dia lakukan mining tadi. Nah itu sekarang sudah hampir jarang juga karena kita tahu di browsernya kita selalu update. Nah itulah kegunaannya update tadi itu. Dia bisa membypass ketika ada script lain, ketika ada misalkan menjadikan mining, pasti ada aware-nya, ada notifikasinya. Jadi ketika teman-teman mungkin browsernya sudah out of date, ya harus dilakukan juga seperti di-update seperti itu. Jadi itu salah satu juga tindakan sih buat mencegah kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Iya. Oke, thank you Mas Hendra, Mas Dimas. Oke, kalau gitu ini kan udah ada 2 pertanyaan nih. Terus mengingat waktu kita yang udah mepet banget. Nah, kalau gitu mungkin aku kasih 1 slot lagi ya buat penanya yang ingin bertanya. Nah, buat 1 orang lagi nih penanya. Nah, kalau gitu aku serahin ke Mas Dimas aja deh buat pilih. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Mas di kolom chat Zoom. Nah, Mas Dimas boleh pilih nih salah satu. Ada dari Mas Seva, Mas Ara, kemudian ada siapa nih? Mas Sian Heluka, ada Red Boys, David. Monggo Mas mau pilih yang mana? Ya Satya ini. Ya. Oke, dari Arya Satya mungkin bisa dibacain. Oke, dari Mas Ara ya. Sebentar. Mas Ara, mau bertanya. Teman saya kan bekerja di reparasi PC. Nah, kata dia itu kalau pas install aplikasi dengan crack, kebanyakan bahasa Rusia. Setelah beberapa minggu, data hard disk yang diinstal di aplikasi crack itu berubah menjadi file type, tipe filenya itu .oie, semacam malware. Itu apakah PC-nya terinfeksi malware dari aplikasi crack Rusia kah, Mas? Terima kasih. Oke, mungkin ini hampir sama juga ya dengan jawaban saya tadi ya. Jadi ketika di install aplikasi crack ada aksinya kita, maka reaksinya terjadi. Contohnya di sini dia install aplikasi crack gitu. Dan kebanyakan bahasa Rusia. Bisa jadi itu adalah developernya dari orang sana. Developer orang yang melakukan cracking tadi. Nah, selanjutnya akan filenya itu berubah menjadi type.oie itu ya, apakah semacam malware ya, itu ketika hard disknya sudah berubah ekstensinya itu sudah masuk ke ransomware. Dan memang bukan dia langsung nggak secara otomatis, kan di sini kan ada beberapa hari kemudian gitu ya terinfeksi. Nah, itu seperti yang pertanyaan sebelumnya relate juga.
bahwa memang dia lagi idle, dia belum melakukan tindak apa-apa. Ketika sudah saatnya, dia sudah terkoneksi, langsung dia bisa melakukan actionnya mengenkripsi semua data-data yang ada di hard disk itu. Kemudian, apakah PC sudah terinfeksi malware dari aplikasi Rusia kan? Iya, jadi itu bisa menjadi salah satu indikasinya bahwa PC-nya dia sudah terkena ransom dari aplikasi kredit. Jadi nanti bukan hanya dari Rusia juga, tapi dari segala aplikasi kredit. Jadi bisa dari negara lain, bisa saja itu orang lain yang berbuat yang menggunakan bahasa Rusia. Jadi bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Oke, mungkin Oke, itu. terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, Mas Sarah, semoga menjawab ya. Kalau gitu di sini kan ada beberapa pertanyaan nih yang masih belum bisa dijawab di episode 1 kali ini. Ada pertanyaannya Mas Siva, kemudian Mas Yan Heluka, kemudian ada Red Boys, ada David juga, ada teman-teman lainnya. Nah, kalau gitu aku mau ngucapin maaf banget ya buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, teman-teman nanti bisa tanya kok di grup Telegram Arisan Security, atau kalian bisa tanya lagi di episode kedua, Santai Ngobrol Santuy Teknologi. Kalau gitu jangan jangan capek-capek atau jangan males buat datang lagi di episode kedua, karena waktu kita singkat banget nih. Nah, terus kita dari tim Arisan Security udah melakukan filter buat penanya yang nantinya akan menjadi pemenang satu buah VPS yang akan diberikan oleh Mas. Kalau gitu aku boleh share screen ya buat menentukan pemenangnya. Oke. Oke, Mas Dimas, saya alih-alih. Oke, silakan. Oke. Iya, apa share saya sudah terlihat, Mas Dimas? Sudah. Oke, Sudah ya? Oke, thank you Mas Dimas. Ya, teman-teman, di sini ada 3 orang kandidat ya, ada Mas Valin Brata, kemudian ada Hendra Setiawan dan Ara Satya. Nah, sistemnya simpel teman-teman. Di sini kita akan memutar roulette. Di sini ada 3 buah nama yang nantinya ketika roulette ini diputar, jarum di sebelah kanan ini akan menunjukkan ke nama orang ketika roulette-nya berhenti. Dan nama orang yang ditunjuk akan menjadi satu buah VPS. Kalau gitu aku mulai ya. 3, 2, 1, klik to spin or press Ctrl. Iya, nggak jalan lagi. Oke. Ya, oke. Oke, Harun, seperti boleh dicatat ya pemenangnya, Mas Valin Brata. Semua peserta. Oke. Jadi teman-teman yang pengen dapat hadiah lagi, nah nanti hadiahnya itu bisa kemungkinan berbeda atau sama ya di episode-episodenya. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat ilmu atau dapat hadiah spesial door prize seperti VPS ini yang didapatkan oleh Mas Valid Data, kalian bisa banget buat join di episode kedua Mau Santai. Seperti itu. Kalau gitu aku stop share screen. Oke. Kalau gitu selamat buat Mas Valin Brata atas hadiah satu buah VPS yang akan diberikan oleh Mas Dimas dan juga Arisan Security. Nah, boleh minta tolong nanti digunakan sebaik-baiknya ya. Untuk VPS-nya jangan digunakan untuk tindakan kriminal atau malah nanti digunain buat ikut cyber war nih. Jangan ya. Jangan buat main. Kayaknya langsung si Valen tadi dia habis servernya dipakai gitu ya. Oke. Buat mengganti ya resource-nya. Ganti. Oke, nanti ada syarat dan ketentuan ya yang akan berlaku buat VPS-nya. Oke, nanti Mas Valen bisa langsung chat ke grup Telegram buat ngeklaim hadiahnya. Nah, nanti tim dari Arisan Security akan hubungi Mas Valen buat mengirimkan dan juga verifikasi special door prize. Oke, terima kasih. Oke, Mas Valen. Kalau gitu kita udah di penghujung acara nih Mas Dimas dan teman-teman semua.
seru banget ya ngobrol sama Mas Dimas dan juga penonton semua di sini. Sungguh 30 menit atau kurang lebih ya 30 menit. Ini ya sangat berharga buat kita semua. Kita menjadi nambah insight tentang cyber war, khususnya di isu yang sekarang terjadi Ukraina versus Rusia. Oke, sebelum kita tutup acara ini, Mas Dimas mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman kita semua. Oke, baik. Jadi pesannya sendiri kita harus tingkatkan cyber awareness di diri kita sendiri, kemudian kita coba sebar ke orang-orang di sekitar kita mengenai hal-hal yang bisa terjadi di dunia cyber atau di internet gitu ya. Kemudian ketika teman-teman berada di satu instansi, ketika mengetahui hal-hal informasi security yang terbaru, bisa langsung diinfokan ke pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk melakukan preventif. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan dulu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Dimas. Ya, sebelum kita tutup ya teman-teman, di sini kita ada link feedback form yang isinya adalah kalian bisa nulis nih kritik dan saran, pesan maupun kesan soal Mesantek ini, ngobrol santuy teknologi. Nah, di sini kita dari tim Adhan Security udah bagian linknya, kalian bisa cek di kolom chat Zoom. Nah, kalian bisa isi ya sebelum keluar atau sesudah keluar nanti, biar nanti kita akan ada masukan untuk melakukan mengembangkan acara Mesantek ini. Buat teman-teman yang ingin dapetin special door prize atau juga pengen menimba ilmu lagi nih dengan topik yang berbeda, pantengin terus Instagram Adhan Security di @adhansecurity.id, Facebook Adhan Security, Twitter @adhansecurity. Nah, kita juga punya 6 kanal sosial media nih. Kalian bisa cek di s.id/adhansecurity. Kemudian kalian bisa follow kita di fanpage tersebut. Oke, burung beranjangan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Delvi, sampai jumpa di Mesantek, ngobrol santuy teknologi bersama Adhan Security episode kedua di bulan berikutnya. Bye-bye. Bye. Halo, bye semuanya. Thank you Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Thank you. Yuk, sama-sama. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love. I can't break the fall, you're taking it all. I'm lost in your love. I'm lost in your love. I'm lost in your love. No words can change